Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu jiwa, pembela bangsa, penegak agama, tangan terdepan dan maju terbuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari musuh. Dengan upaya MII bergerak ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berdoakan, untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Dengan PMII pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berdoakan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak pada maju terbuka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu jiwa, pembela bangsa, penegak agama, tangan terdepan dan maju terbuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari musuh. Dengan upaya MII bergerak ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berdoakan, untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Dengan PMII pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berdoakan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak pada maju terbuka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu jiwa, pembela bangsa, penegak agama, tangan terdepan dan maju terbuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang
Islam yang benar kami tersentak dari musuh. Dengan UMI bergerak ilmu dan bakti ku berikan. Ada mampu berdoa untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju pembuka. Dengan UPMI pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan. Ayo dan mampu berdoa untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak pada maju pembuka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama, tangan terdepan dan maju pembuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar kami tersentak dari musuh. Dengan UMI bergerak ilmu dan bakti ku berikan. Ada mampu berdoa untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju pembuka. Dengan UPMI pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan. Ayo dan mampu berdoa untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak pada maju pembuka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama, tangan terdepan dan maju pembuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar kami tersentak dari musuh. Dengan UMI bergerak ilmu dan bakti ku berikan. Ada mampu berdoa untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami
marilah. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin langsung bisa kita mulai ya. Sebelumnya yang bisa on cam, tolong di on kan kameranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Mas Fatan Anik, Mas Ahmad Fatan Anik selaku pembicara pada malam hari ini, Ahmad Afzai Nizam selaku Ketua Umum PMII Konfakdis, yang terhormat sahabati Tanzilur Rahmah selaku moderator pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri sebagai MC. Saya Maisaratul Fahirah, kader PMII di Konfakdis tahun 2021. Dan untuk kesusunan acara, yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni langsung webinar dilema. Dan untuk dilema langsung saya serahkan kepada moderator. Pertama-tama marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan agar dapat berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja untuk acara dilema langsung saya serahkan kepada moderator. Sahabati Tanzilur Rahmah, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, salam pergerakan untuk kita semua. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, khair. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Maisaroh sebagai host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Senang sekali rasanya bisa berada di kesempatan ini dan berbicara di acara yang luar biasa ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanzilur Rahmah Alailah yang akan memandu di sesi webinar pada kesempatan malam hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya menyampaikan CV tersingkat dari pemateri kita malam ini. Beliau adalah nama Ahmad Fatan Anik, tempat lahir Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, alamat KTP Sidoarjo, Jawa Timur, domisili saat ini Montreal, Kanada, email fatananik@gmail.com, ahmad.anik@mail.mcgill.ca, pendidikan formal 2018 sampai sekarang S3 McGill University, Kanada, Philosophy Doctor Student in Islamic Studies, 2007 sampai 2008 S2 Universitas Leiden di Netherlands, Master of Art in Islamic Studies, 2002 sampai 2006, S1 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah, Sarjana Studi Islam, 1999 sampai 2002, SLTA MAN Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Lalu pendidikan non formal, tahun 1999 sampai 2002, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. 1996 sampai 99, Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lalu pengalaman profesional, Januari 2016 sampai 2017, Kepala Sekretariat Nasional Seleksi Prestasi Akademik Ujian Masuk Perguruan Tinggi atau SPAN UMPTKIN, Mei 2014 sampai 2018,
Kepala Pusat Layanan Internasional UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mungkin saya tidak menyebutkan beberapa semuanya, hanya beberapa. Pengalaman organisasi kemahasiswaan 2007 sampai 2008, Deputi Administrasi PPI Belanda 2004 sampai 2005, Sekretaris Himpunan Alumni Bahrul Ulum Ibu Kota Himami Jakarta 2004 sampai 2005, anggota DPMU UIN Jakarta 2003 sampai 2004, Ketua PMII Kompakdis. Lalu pengalaman akademik penelitian di tahun 2017, Islamism and the Development of Religious Movement in Madura, from Strengthening of Religion Symbols to Authoritarianism, Competitive Research UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2015, respon masyarakat Lombok Timur terhadap penerapan kembali Perda Zakat atau penelitian kompetitif UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan masih banyak lagi. Lanjut saja ke seminar, konferensi, pelatihan, dan prestasi akademik. Di tahun 2020, MASI, Middle East Studies Association, Annual Meeting 2020, George Washington University as Presenter. 2017, The Third International Conference on Social and Political Studies, di Jakarta as Presenter. 2016, The British Association for Islamic Studies, Conference 2016 as Participant, dan masih banyak lagi. Lalu training and course 2018, academic publication Raises East di Cyrus, Iran. 2013, participant of academic recharging of Islamic higher education, Goethe Universität di Frankfurt, Jerman. 2012, participant of workshop and TESOL, teaching English as secondary language di University of Canberra, Australia. Lalu publikasi beberapa buku beliau, Mei 2015, Kampus, Masyarakat, dan Perubahan, Aku dan Pengalaman Belajar bersama SAIL LLD Project Campus, Community and Change, I and Learning Experience with SAIL LLD Project, published by SAIL LLD UIN Sunan Ampel, Surabaya. November 2014, Filsafat Hukum Bisnis Islam, atau The Philosophy of Islamic Business Law, published by UIN Sunan Ampel Press, Surabaya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di sini. Salah satunya jurnal akademik tahun 2018 Desember, Islamism in Madura, From Religious Symbolism to Authoritarianism, published by Journal of Indonesian Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fall, nomor 2018, Desember 2012, Acculturation of Evolvement Cultures in Balinese Hindu and Sasak Muslim, published by the journal The Ministry of Religious, the Republic of Indonesia, Vol 12. Dan masih banyak lagi. Saking hebatnya. Baik, di sesi webinar kali ini, kita akan membahas tentang keadaan Islam dari kondisi Amerika. Lebih tepatnya lagi mungkin Kanada. Lalu, lantas bagaimana perkembangan dan keadaan Islam di Amerika, dan juga bagaimana kehidupan orang Muslim yang hidup di negara minoritas seperti Amerika. Nah, berbicara tentang ini tentunya mendukung dan menambah pandangan pendengar yang didominasi oleh mahasiswa bahwa di Amerika juga telah terjadi perkembangan Islam. Dan bagaimana lebih jelasnya, maka pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita. Baik pemateri kita mungkin yang sudah hadir di hadapan kita semua. Baiklah, langsung kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, Bang Ahmad Fatan Ali. Dan di sesi yang pertama ini pemateri akan menyampaikan materinya selama kurang lebih ya disampaikannya beliau, dan di sesi yang kedua mungkin ada diskusi tanya jawab dengan moderator, dan di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Lalu untuk itu saya persilahkan kepada Bang Fathan untuk menyampaikan materinya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tanzilur Rahmah, sahabat Tanzilur Rahmah. Ini suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabati kader Konfakdis yang saya banggakan, Saudara Nizam, sahabat Nizam yang saya banggakan juga, yang sudah mengajak saya untuk ikut bicara di sini, sahabat-sahabat panitia, Tanzil, kemudian Maisarah, dan yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ya di sana ya, di sini pagi ya. Alhamdulillah pada hari ini saja biar netral, kita bisa ketemu di sini walaupun dalam via online ya. Sedikit sekali orang bisa ikut Zooman malam-malam belajar, padahal malam minggu di Indonesia. Itu berat tantangannya. Nah, ini luar biasa kader-kader Konfakdis bisa hadir di sini. Kita sharing saja ya, sharing pengalaman bersama. Kebetulan karena saya lebih tua, lebih dulu lahir, makanya pengalamannya lebih banyak mungkin ya, ke sini dulu gitu kan. Itu tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat nanti mungkin lebih jauh dari saya perginya. Walaupun Kanada itu paling jauh dari Indonesia ya. Ada yang paling jauh lagi mungkin kemana, ke kutub. Ya, saya terima kasih sekali untuk undangan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa barik alaih. Sahabat-sahabat semuanya, saya nggak tahu ini saya kelihatan nggak di layar ini ya? Kelihatan. Oke, saya nggak tahu apa. Tadi saya ganti background. Nah, background di belakang ini perpustakaan Islamic Studies di McGill University. Tempat kebetulan pojokan tempat saya bersemedi. Ya, sengaja saya tulis CV itu tadi, itu contoh aja sebenarnya. Biasanya kita kalau ngisi aplikasi beasiswa ke luar negeri, kita diminta CV. Nah, itu kita tulis sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui gitu. Kadang banyak pengalaman yang kita anggap sepele tapi itu penting menurut orang lain, sehingga kita perlu melis itu semua. Nah, teman-teman, saya kira banyak yang mahasiswa baru juga di sini. Saya tadi dengar siapa, Tanzil 2001 ya, 2021 ya, Maisarah juga ya. Iya, Kak. Ya, Iya, Kak. kan masih banyak kesempatan untuk mencatat sejarah ya dalam hidupnya minimal ya. Nah, kalau saya tadi sengaja menulis sejak tahun 2000, sejak menjadi kepala komisariat. Ini pengalaman sejak menjadi kepala komisariat. Jadi menjadi sebelum pengalaman teman-teman sebenarnya bahwa kita aktif di organisasi tertentu tidak menghalangi untuk bisa berprestasi juga. Misalnya kalau saya dianggap berprestasi ya karena bisa lulus beasiswa dalam hal akademik. Tapi ya diniatkan sejak awal memang kita ikut berorganisasi untuk ya meningkatkan empowerment of ourselves ya, meningkatkan kualitas diri kita ya. Ya, banyak macam orang yang masuk ke organisasi itu. Tujuannya ada yang ingin melihat misalnya ada figur tertentu yang ingin diikuti, atau bisa melihat temannya, mungkin yang melihat temannya yang sukses. Nah, itu orientasinya beda-beda. Tinggal teman-teman inginnya kemana nanti. Nah, saya dulu kebetulan teman-teman memaksa saya, dulu awal-awal berdiri komisariat Fakultas Dirasat Islamiyah, menunjuk saya sebagai ketua komisariat, sehingga saat itu saya punya keinginan sebenarnya bagaimana biar Konfakdis saat itu lebih banyak mengkaji masalah-masalah keilmuan saat itu, sehingga jalanlah beberapa kegiatan kajian atau bedah buku dan seterusnya. Saya lihat sekarang teman-teman Konfakdis lebih kreatif lagi dalam mengemas acara ya. Saya lihat aktif sekali dan saya sangat senang dengan itu. Nah, ini sekedar intro saja sebelum kita masuk ke materi. Nah, di Konfakdis sebenarnya saya banyak belajar, kemudian baik berorganisasi, sehingga tadi kalau teman-teman melihat pengalaman profesional saya mungkin ya, melihat pernah menjadi kepala International Office di UIN Sunan Ampel, kemudian pernah menjadi ketua SPAN UMPTKIN 16-17 ya. Saya nggak tahu teman-teman masuknya 2000 berapa ini paling lama.
Jadi sekarang sudah nggak, dulu saya pernah jadi kepala Span UM penerimaan mahasiswa baru nasional seluruh UIN IAIN se-Indonesia. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya sebenarnya berangkat sejak di komisariat itu juga. Pengalaman di komisariat itu sangat membantu saya untuk menjadi kepala atau ketua di kepanitiaan ataupun di organisasi-organisasi saat ini. Itu sekedar pengantar untuk menyemangati teman-teman saja. Nanti kita bisa dialog atau tanya jawab lebih jauh. Baik, selanjutnya saya ingin berbicara tentang Islam di Amerika. Saya sudah di kontak Mas Nizam. Ini temanya Islam in America ya. Amerika. Nah, itu sehingga ada agak mungkin bukan miskomunikasi tapi ya sedikit miskomunikasi. Jadi kalau disebut Amerika itu ada dua sebenarnya, Amerika Utara, Amerika Selatan. Kalau Amerika Utara itu mulai dari Panama, terusan Panama itu ya, itu ke atas itu Amerika Utara, termasuk Meksiko, kemudian Bahama dan seterusnya, pulau yang kecil-kecil yang di dekat Meksiko itu. Kemudian ke atas lagi ada Amerika Serikat, USA, kemudian di atasnya lagi Kanada, yang paling utara itu Kanada. Nah, saya Kanada konteksnya saat itu, tapi ternyata ditulis di flyernya jadi the US. Nah, ini kalau the US sudah spesifik di Amerika gitu kan, di USA, di United States of America. Padahal saya saat ini tinggalnya di Kanada lebih tepatnya. Sekarang di sini jam 9:30 pagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya akan mungkin secara umum saja Amerika Utara ya, lebih khususnya Amerika Utara, baik itu US atau Kanada. Nanti mungkin kadang kita ke Amerika Utara, kadang ke Kanada, kadang ke US, the US kita nyebutnya the US ya, atau states, yang disebut states gitu aja ya. Nah, Islam saya akan mulai dari sejarah masuknya Islam di Amerika Utara. Ya, baru kemudian nanti kita ngomong keadaan sekarang seperti apa Islam di Amerika Utara, di US dan Kanada, kemudian bagaimana sih peluang dan tantangan ya, kalau mungkin di PMI nanti teman-teman belajar SWOT ya, analisis SWOT itu dulu saya pernah ngisi kalau nggak salah itu di Mapaba. Peluang dan tantangannya seperti apa sih Islam di Kanada saat ini atau Amerika ya kan. Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu. Islam masuk ke Amerika itu sejak Amerika belum berdiri sebagai sebuah state atau negara ya. The US itu belum. Jadi sekitar awal-awal abad 17, berarti 1600-an itu sudah banyak Muslim dari Afrika yang datang atau dibawa lebih tepatnya ke Amerika, tapi sebagai apa? Sebagai budak. Ya. Jadi ada disebut sebagai transatlantik, jadi dari Afrika ke Amerika. Mereka datang sebagai budak. Jadi dari sekian banyak budak yang didatangkan dari Afrika itu 10-30% itu adalah Muslim. Nah, mereka ini adalah Muslim awal yang hadir di Amerika saat itu. Jadi jauh sebelum Amerika berdiri, bahkan Kanada lebih muda lagi. Nah, mereka ini datang sebagai budak sehingga mereka tidak bisa kemudian menurunkan tradisi-tradisi keislaman kepada anak cucu mereka, kan? Sehingga terjadi keterputusan tradisi atau keberagamaan antara para slave Muslim ini pada anak-anaknya, sehingga sempat kehilangan tradisi itu. Nah, Islam mulai muncul lagi atau berkembang lagi di Amerika itu pada abad ke-20 ya, mulai awal-awal 1900-an itu, dan lebih meledak lagi paruh kedua abad ke-20 ya. Itu ketika di Amerika atau di negara-negara barat umumnya itu terjadi intensifikasi industri. Jadi mulai banyak butuh tenaga kerja yang banyak ya, sehingga didatangkan dari negara-negara atau dari daerah-daerah Afrika dan negara Muslim lainnya yang menjadi jajahan Inggris saat itu ya. Mereka datang ke sana tentu dengan membawa identitas keislaman mereka. Nah, mereka kemudian hidup di Amerika dan tidak kembali ke negara asalnya. Nah,
Mereka menetap di Amerika, kemudian beranak pinak, punya anak-anak, cucu. Nah, ini yang disebut kemudian nanti generasi pertama, generasi kedua. Orang Islam yang lahir bukan di luar Amerika. Nah, ini disebut dengan generasi pertama misalnya, generasi kedua ya, generasi kedua. Nah, generasi kedua ini beda nanti sikapnya atau karakternya terhadap Islam dengan orang tuanya misalnya. Nah, biasanya generasi awal itu mereka lebih suka berkumpul atau melaksanakan tradisi sesuai dengan daerah asalnya, negara asalnya. Sehingga banyak misalnya kita lihat di Amerika atau di Kanada itu masjid-masjid, atau di Eropa. Saya tahu di Eropa ketika saya S2 banyak masjid-masjid yang berdiri berdasarkan daerah asal atau negara asal. Misalnya Masjid Turki, kan? Kemudian Masjid Maroko, ya kan? Masjid Pakistan misalnya, dan Bangladesh misalnya. Mereka komunitas-komunitas ini mendirikan masjid sesuai dengan bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara atau ya warga-warga Muslim yang berasal dari negara yang sama. Kenapa seperti itu? Karena di situ mereka merasa nyaman, memiliki tradisi keislaman yang sama, mazhab yang sama, ya kan? Kalau konteks Indonesia mungkin tradisinya Syafi'iyah, ya kan? Mungkin sama seperti itu. Kemudian bisa makan ketupat bareng, bisa makan opor, itu sesuatu yang yang mengangenkan, yang dirindukan. Sehingga mereka datang ke masjid itu bukan hanya untuk itu, tapi banyak hal. Sehingga penting untuk membangun masjid yang sesuai dengan daerah asal. Itu biasanya generasi pertama seperti itu. Nah, di Amerika atau Kanada sekarang itu biasanya masih generasi pertama yang datang ke Indonesia, yang ke Amerika ini. Jadi peranakan sudah ada, tapi yang mendirikan masjid itu masih generasi pertama. Sehingga mereka masih merasa ya Islam yang dikembangkan adalah Islam yang datang dari Indonesia, seperti itu. Nah, kita tahu kemarin di Toronto ya baru ada masjid Indonesia pertama di Kanada. Nah, gimana dengan generasi berikutnya, generasi kedua dan ketiga? Mereka tidak lahir di negara-negara di luar Amerika, tapi mereka lahir dan besar di Amerika, sehingga mereka berbahasa Amerika. Kadang ya kalau di keluarganya masih menggunakan bahasa Indonesia, mereka masih bisa. Tapi bagi generasi ketiga itu akan menjadi sulit, sehingga mereka tidak punya attachment, keterikatan dengan negara asal orang tuanya. Kadang seperti itu. Kadang juga mungkin kalau orang tuanya tidak biasa memberi makan seperti itu dari makanan. Dari pandangan keagamaan juga seperti itu. Mereka menjadi mereka menjadi menginginkan Islam yang tidak berbasis tradisi tertentu. Mereka menginginkan Islam yang yang kosmopolit. Nah, kalau yang tadi mungkin disebut Islam yang berdasarkan asal wilayahnya ya. Mereka menginginkan yang generasi yang baru ini menginginkan Islam yang lebih Halo, tes. Mungkin karena sinyal di Kanada. Halo, sorry, maaf. Ini ternyata di Kanada juga sinyal kurang kuat. Iya, ternyata anak saya nyetel YouTube ini makanya jadi terbagi. Cara pandang terhadap agama yang berbeda dengan orang tuanya, apalagi yang generasi ketiga. Ya, dengar ya. Sehingga mereka ingin Islam yang lebih yang lebih kosmopolit gitu ya. Islam yang tidak rooted to the tradition ya. Nah disinilah kemudian kelompok Salafi itu bisa menawarkan ya cara pandang mereka. Kelompok Salafi kan tidak ramah terhadap tradisi atau budaya ya, sehingga mereka merasa, anak muda ini merasa, oh ya ini kayaknya cocok dengan kita, gitu ya.
cocok dengan kita, sehingga sebagian banyak yang tertarik dengan cara pandang mereka, ya. Bahkan mereka kemudian berpandangan bahwa Islam yang benar itu ya Islam yang datang dari yang dipraktekkan di Saudi Arabia saat ini, seperti itu, as simple as that, ya. Jadi kalau Islam yang ada di Indonesia, di negara-negara selain Saudi saat ini itu dianggap Islam yang less authentic, apa less authentic, itu kurang murni, ya seperti itu ya. Sehingga Islam yang ideal itu menurut mereka adalah Islam yang di Saudi saat ini. Ya Islam yang seperti apa? Ya kita tahu bersama, Islam yang tidak ramah terhadap tradisi, misalnya seperti itu. Nah, saya juga sempat ketemu kebetulan ini ya, sempat ngomong-ngomong dengan saudara Muslim yang seperti itu, yang dari Indonesia. Jadi Islam yang benar yang di Saudi praktekkan sekarang, mereka lupa bahwa Islam yang ada di Saudi sekarang itu sebenarnya ya terpengaruh karena faktor politik juga sebenarnya ya. Islam dulu sebelum kerajaan Saudi yang sekarang itu kan semua mazhab ada di sana. Mazhab Syafi'i dipraktekkan di Masjidil Haram. Jadi kalau sekarang misalnya di Saudi yang kita lihat cara sholatnya seperti itu, tidak berarti yang benar hanya itu gitu loh. Tapi Muslim yang terpengaruh dengan cara pandang yang tadi itu beranggapan bahwa Islam yang benar itu yang Saudi, yang pinggiran-pinggiran ini seperti Indonesia itu dianggap less authentic. Nah, tapi kemudian muncul ketidakpuasan dari beberapa generasi Muslim baru di Amerika ini yang lahir di Amerika. Kemudian mereka ingin tahu Islam yang benar, yang sebenarnya seperti apa sih, sehingga sebagian dari mereka kemudian pergi ke Timur Tengah, ya kan, Afrika Utara untuk belajar Islam dari sana. Banyak nama misalnya Hamzah Yusuf dan lain-lain itu, kemudian mereka ternyata di sana mereka mengenal tasawuf dan mereka tertarik dengan itu gitu. Sehingga kemudian mereka pulang ke Amerika menyebarkan Islam yang, nah ini generasi ini sebut nanti dengan neo-tradisionalis. Jadi kalau di Ciputat mungkin ada istilahnya zaman saya dulu post-tradisionalis, pasca tradisionalis. Nah, di Amerika ada istilahnya neo-tradisionalis. Nah, khasnya apa kalangan Islam neo-tradisionalis ini? Yaitu mementingkan sanad keilmuan dalam beragama. Jadi kalau tadi yang tertarik dengan salafism, mereka ya Islam itu ya back to Quran dan Sunnah, ya tidak perlu melihat tradisi, ya apa yang dikatakan Quran dan Sunnah itu yang benar. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi neo-tradisionalis ini mereka mementingkan sanad keilmuan. Jadi Islam itu ya harus melihat sanad, harus mempertimbangkan sanad keilmuan. Ini menjadi penting seperti itu. Nah, ini mirip-mirip dengan di Indonesia lah sebenarnya. Jadi kelompok yang baru belajar Islam biasanya lebih tertarik kepada Islam yang simple, yang langsung back to Quran dan Sunnah. Kenapa harus ini ngelihat misalnya kitab klasik, pendapat ulama gitu kan? Ya Quran mengatakan ini, padahal Quran yang dimaksud adalah terjemah, ya kan? Dan siapa yang bisa langsung menerjemahkan Al-Quran? Maksudnya hanya memahami satu ayat kemudian berhenti di situ. Itu akan menjadi masalah. Nah, itu perkembangan secara umum Islam di Amerika dan di Kanada. Di Kanada pun seperti itu. Muslim pertama yang masuk ke Kanada adalah berasal dari Buddha. Nah, konteks slavery atau perbudakan ini menarik juga dan bahkan menjadi kajian di Amerika. Ternyata perbudakan di Amerika itu ya baru-baru ini saja. Ya baru, kalau di Islam kan sudah sejak awal Islam hadir itu untuk menghapuskan perbudakan ya. Di Amerika itu baru abad 19. Ya, zaman Presiden Lincoln itu secara resmi perbudakan itu dihapus, walaupun efeknya ke belakang sampai abad ke-20 itu masih banyak tindakan rasialis sebenarnya. Mana misalnya bis itu dibedakan tempat duduknya bagi kulit putih dan kulit hitam gitu kan. Di sekolah kulit hitam itu tempat duduknya berbeda, misalnya nggak boleh masuk sekolah tertentu. Nah, seperti itu. Itu baru-baru belakangan aja berhentinya. Nah, padahal di Islam sudah sejak lama. Nah, sekarang gimana Islam? Nah, saya ingin fokus ke Kanada mungkin sekarang ya. Islam di Kanada seperti apa? Kalau dari jumlah penduduk Muslim di Kanada itu banyak sekali sekarang. Itu hampir, ini menurut sensus tahun 2021 ya, itu sekitar 6-7% warga Kanada itu adalah pemeluk Islam. Ya. Nah, kalau di Amerika itu sensus itu tidak menyertakan pertanyaan agamamu apa. Kalau di Kanada itu sangat detail. Agamamu apa, afiliasi ke agamanya apa. Sehingga di Kanada itu bisa didetek, ini Islamnya Islam apa, Sunnikah, atau Syiah, atau Ahmadiyah, itu muncul di kolom pertanyaan itu. Sehingga kita bisa mengkalkulasikan. Nah, mayoritas di sini Sunni,
6-7% itu Muslim, itu tahun 2011 ya. Sensus terbaru tahun 2021 sekarang tahun ini ya. Tapi hasilnya belum dirilis. Insya Allah tahun 2002 itu akan dirilis nanti dan kita akan lihat perkembangannya nanti seperti apa. Nah itu banyak sekali dan Islam di Amerika Utara itu adalah the most diverse religion racially. Jadi secara ras, secara etnis itu agama yang paling termasuk yang paling diverse, beragam asalnya. Jadi ada yang dari Arab, dari India, dari Melayu, Indonesia, Malaysia, ya walaupun nggak banyak ya Malaysia, Indonesia, kemudian Timur Tengah, kemudian Afrika, Turki dan macam-macam. Itu asalnya macam-macam dan belum lagi warga asli Amerika atau orang Amerika yang kemudian convert atau beralih agama, pindah agama ke Islam. Nah itu jadi macam-macam sekali. Nah Kanada itu adalah negara yang mungkin paling multicultural di dunia. Karena kenapa? Karena jumlah pendatangnya juga banyak sekali. Jadi saya sering cerita bagaimana banyaknya beragamnya orang asal etnis ya orang di Kanada ini. Jadi kalau kita naik bis umum, bis kota misalnya, naik bis kota, itu biasa sekali kita satu bis itu, saya hitung ya, kadang saya iseng-iseng hitung itu 5-6 ras yang berbeda duduk bareng gitu. Ada Melayu, saya sendiri ya kan, dan jarang sekali orang Melayu itu bisa ketemu dengan orang Melayu yang lain. Satu gerbong itu saya jarang sekali, nggak pernah ya ketemu orang Melayu, jarang. Ada Chinese, Arab, India, ya kan, yang terus belum orang bulenya asli ya kan, seperti itu, belum penduduk lokal native Amerikan sini gitu kan, jadi macam-macam. Kemudian sekelas itu pernah terdiri dari 6 orang plus 1 dosennya, profesor, jadi 7 orang semua, itu berasal dari 7 orang berasal dari 6 negara yang berbeda coba. Jadi tiap orang itu memiliki backgroundnya masing-masing ya kan, sehingga ya wacana keagamaan yang kita bawa berbeda. Nah, disitulah perlu terjadinya dialog. Nah, di Kanada seperti itu, sehingga Kanada menjadi negara yang paling multicultural. Ya. Jumlahnya tadi sudah saya bilang banyak sekali. Kalau kita cari masjid di Kanada, di Montreal ya tempat saya. Padahal Montreal itu bukan yang paling banyak ya komunitas muslimnya. Paling banyak komunitas muslim itu di Ontario, nama provinsinya Ontario, itu di Toronto, ibu kotanya, teman-teman paling tahu sudah Toronto. Nah, Montreal itu salah satu kota di provinsi Quebec yang berbahasa Prancis sebenarnya. Jadi bahasa di sini yang umum dipakai adalah bahasa Prancis. Tapi di McGill, di kampus tempat saya belajar, itu bahasanya pakai bahasa Inggris sebagai pengantar. Nah, di Montreal itu nyari masjid itu sangat mudah. Ya, sering saya bilang itu jarak 2 kilo itu, radius 2 kilo sudah ada masjid yang lain. Dan satu masjid kalau kita Jumatan itu sampai bergelombang-gelombang ya, apalagi kemarin pas pandemi, SAP-nya mulai direnggangkan, itu sampai 5 gelombang satu kali Jumatan itu. Satu masjid bayangkan. Dan itu banyak masjid. Di hari-hari normal, masjid itu biasanya 2 gelombang kita sholat Jumat itu. Hari normal ya. Apalagi hari pandemi kemarin jadi banyak. Sekarang sudah normal, sholat jamaah sudah biasa, cuma safnya masih gang satu gitu aja. Nah, itu menarik ya. Jadi bergelombang-gelombang, bahkan saya pernah ikut gelombang karena saya ada mata kuliah waktu itu. Sholat ya Jumatan ya zuhur ya. Sholat Jumat itu kalau pas winter itu kan waktunya pendek sekali ya. Masuk zuhur jam 12, asar itu jam 2. Jadi hanya 2 jam. Padahal sholat itu ada 2 gelombang saat itu. Saya ikut gelombang karena pada saat gelombang pertama saya masih ada kuliah. Dan itu mepet sekali dengan sholat asar. Jadi begitu salam, masuk sholat asar, azan asar. Jadi saat itu jamaah Jumatan langsung jamaah asar. Nah, seperti itu. Nah, ini menarik, ya, teman-teman mungkin bisa menjadi bahan diskusi nanti. Itu kalau saya perhatikan imam sama khotib sholat Jumatnya itu sama itu. Di gelombang pertama sama gelombang kedua itu sama khotib sama imamnya itu. Nah, ini sama orangnya seperti itu ya. Nah, menarik lagi konsep yang kalau di Indonesia mungkin jarang kita praktekkan ya. Misalnya apa? Jamak sholat sholat zuhur asar ke sholat zuhur ya, jamak takdim ya.
itu dilakukan di sini ketika musim salju. Jadi ketika musim salju turun, begitu orang selesai sholat Jumat pertama, langsung jamaah itu buat saf sendiri untuk salat apa? Sholat asar di waktu zuhur, ya kan? Jadi kalau di konsep kitab-kitab klasik itu kan kalau hujan lebat, ya kan, kalau hujan lebat boleh sholat jamak takdim, ya, karena kekhawatiran tidak bisa balik lagi ke masjid untuk sholat asar berjamaah, kan seperti itu. Nah ini dipraktekkan di sini. Jadi begitu sholat Jumat selesai, langsung kalau musim salju ya, langsung jamaah itu merapikan saf lagi, sholat asar. Yang mau sholat, yang mungkin masih bisa kembali ke masjid, mereka kemudian ya tidak ikut sholat. Nah, ini pengalaman-pengalaman praktek keislaman di sini. Nah, belakangan tadi kalau saya bilang masjid-masjid itu berdasarkan daerah asal, belakangan masjid-masjid apalagi di Kanada itu sudah mulai berbaur ya, tidak berdasarkan wilayah tertentu. Misalnya, oh ini masjid Maroko, ini masjid Turki, tidak seperti itu sekarang. Sekarang sudah lebih macam-macam ya, diverse. Masjid yang dekat rumah saya ini, apartemen saya ini itu hanya jarak 100 meter dari tempat saya, bisa jalan kaki. Itu imam dan khotibnya itu dari Maroko, tapi kadang dari negara yang lain, Turki, ya kan? Jadi tidak hanya dari satu negara tertentu saja gitu. Sekarang sudah mulai terbuka. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau awal-awal dulu mungkin masih berdasarkan negara tertentu, sekarang sudah mulai terbuka. Itu ya. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, saya ada slide tapi saya kira nggak perlu saya sampaikan nggak slide ini. Coba, saya sudah jadi co-host ya. Saya belum jadi co-host kayaknya ini, Mbak Tanzil. Halo. Oh, share screen, oke. Bentar, tak carikan. Kelihatan ya share saya? Kelihatan tampilannya? Kelihatan. Baik. Nah, ini perkembangan Muslim atau data set menurut sensus ya. Nah, ini pembagian keagamannya. Nah, Islam itu apa yang dianggap Islam? Kalau di sini Ahmadiyah itu masuk Islam Syiah, Sunni ya kan, mayoritas adalah Sunni. Saya langsung, nah ini masjid di Kanada banyak ya, walaupun ini yang kelihatan bentuknya masjid. Nah, banyak sebenarnya yang tidak kelihatan masjid, biasanya di basement gitu kan, jadi tidak kelihatan masjid tapi difungsikan sebagai masjid seperti itu. Banyak yang seperti itu. Kemudian, nah ini masjid pertama di Kanada itu didirikan tahun 38 di Edmonton. Kemudian bahkan sudah ada kampung Muslim, nah seperti itu. Ada juga pesantren ya, Islamic Boarding School di Kanada. Kalau di Amerika kan bahkan komunitas Indonesia, imam siapa namanya, mendirikan masjid atau pesantren ya di Amerika. Nah ini Perdana Menteri Trudeau, dia memberi sambutan di Muktamar Islam di Kanada. Jadi Islam itu sudah ya diterima secara umum, diterima oleh masyarakat Kanada. Walaupun masih ada bentuk-bentuk Islamofobia ya. Terakhir mungkin yang kita sedihkan itu terjadi di Provinsi Ontario, itu penabrakan oleh seorang pemuda umur 20-an tahun kayaknya. Jadi ada keluarga Muslim dari Pakistan jalan di taman sore-sore, orang lima, kakek, bapak ibu, kemudian anaknya, ya kan, 3 generasi. Nah, itu ditabrak oleh mobil truk, bukan truk kayak di Indonesia, truk di sini itu ya mobil besar bak terbuka gitu ya. Ditabrak, 4 meninggal, 1 yang masih hidup dan itu cucunya. Dan itu kasihan, menyedihkan sekali. Itu bentuk-bentuk Islamofobia yang masih ada di sini sebenarnya. Nah, ini organisasi keislaman di Kanada. Ada lembaga halal juga banyak di sini ya, lembaga halal untuk cari makanan yang halal itu sudah banyak, di sertifikasi halal makanan itu banyak. Nah, kadang kalau kita nggak ada seperti itu, cari yang kosher punyanya orang Yahudi. Nah, di sini kita nyamnya ada kosher itu seperti itu. Jadi kosher itu makanan Yahudi, mereka juga mengharamkan babi. Jadi kalau ada tanda kosher ya, itu bisa kita makan.
Ini yang unik di Kanada karena sini bebas ya. Jadi tidak ada kemudian nanti ini mengkafirkan ini, sehingga saking kebablasannya nanti kita menemukan misalnya organisasi keislaman yang aneh-aneh. Misalnya LGBT yang muslim. Mereka muslim tapi mereka LGBT dan mereka buat organisasi. Nah, ini kan kalau di Indonesia mungkin sudah tidak bisa berkembang ya. Di sini ada yang seperti itu. Kemudian yang Muslim Islam berbasiskan kesetaraan gender misalnya. Dan ini misalnya sampai jamaah sholat imamnya itu perempuan misalnya. Ini tokohnya misalnya Aminah Wadud itu di Kanada itu posisinya. Seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk yang ada di sini. Seperti itu. Apalagi ya. Nah, ini sudah menjadi budaya populer di Kanada sampai isu-isu keislaman. Misalnya ini serial TV itu semacam sinetron gitu ya. Sinetron tapi judulnya Muslim Little Mosque in the Prairie. Jadi ini sebenarnya lebih kepada upaya ya, cara aja sebenarnya, teknik untuk bagaimana Islam itu dikenal di sini sebagai agama yang humanis juga gitu loh. Jadi ini cerita tentang keseharian umat Islam yang ada di Kanada, di keluarga seperti apa, lucu-lucuan aja sebenarnya, cerita lucu gitu kan, hubungan keluarganya seperti apa, backgroundnya Islam lah ya, backgroundnya Islam, sehingga orang Kanada kemudian bisa melihat, oh ternyata mereka juga manusia seperti kita, mereka juga bersosialisasi seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk budaya populer yang ada di Kanada. Nah, kalau di kabinet Trudeau sekarang itu sudah, ini masih 2, sekarang sudah ada 3 yang Muslim jadi menteri ya. Nah, tantangannya tentu Islamofobia tadi itu, vandalisme masih banyak, ini vandalisme, coret-coret di masjid, perusakan masjid dan seterusnya. Saya kira itu dulu Mbak Tanzil, kita diskusi saja ya, atau ya kita tanya jawab aja mungkin ya, silakan. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri, sampai saat ini untuk kakak bisa bertahan hidup dalam beragama Islam khususnya di sana itu bagaimana kak? Maksudnya mempertahankan agama saya? Ya bisa survive gitu kak, kan secara minoritas gitu. Apa ya? Kalau mempraktekkan agama kita nggak ada masalah. Di sini tuh ya kayak di Indonesia kalau saya rasa ya, bebas sekali. Kita cari makanan halal gampang sekali. Ini jarak 2 kilo dari tempat saya sudah ada toko halal besar. Itu daging-daging halal banyak di situ dijual halal. Memang khusus toko halal. Kemudian kalau belakang tempat saya, apartemen saya ini malah ada toko India, itu jual ini makanan Indonesia juga, ada Indomie dan seterusnya kalau nyebut merek ya. Bahkan sabun-sabun Indonesia, Lifebuoy, Lux itu jual di situ. Jadi ya feel at home aja sebenarnya. Jadi karena globalisasi, dulu saya masih ingat ketika masih S2 tahun 2008 di Belanda itu, produk-produk Indonesia itu nggak banyak kita temukan di luar negeri gitu. Sekarang karena globalisasi itu jadi gampang sekali kita lihat menemukan produk Indonesia, sehingga kita kalau dulu kan nanti kalau di sana makanannya seperti apa kita mikir seperti itu. Sekarang itu enggak, itu jadi masalah bagi kita kalau ingin keluar negeri saat ini ya seperti itu. Nah, kalau anak-anak, nah ini nanti mungkin yang ingin kesini bareng keluarga, ajak keluarganya. Saya kebetulan dengan 3 anak di sini. Itu gimana pendidikannya? Di sini masjid juga terbuka untuk anak-anak. Nah, saya rencananya semester ini mulai ingin memasukkan anak saya itu ada masjid dan mereka buka untuk anak-anak untuk belajar, atau TPA lah bahasanya, TPQ lah ya kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi tempat anak-anak belajar baca Al-Quran, karena banyak sekali juga anak-anak Muslim di sini. Nah, cuma tantangannya anak-anak itu memang ini ya berat ya, masalah misalnya anak saya sekolah di sekolah umum, public school, sehingga temannya macam-macam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, kelompok Yahudi, umat Yahudi juga banyak di sini, di Montreal tempat saya ini banyak, sehingga kadang ya kita kan nggak bisa mengontrol ya mereka ngomongin apa di sekolah, sehingga kadang ngomongin ketuhanan, kadang pulang nanti ke rumah itu cerita ke orang tuanya, ke saya masalah Tuhan gitu. Jadi ya ini juga sih harus
pintar-pintar kita untuk memberi pemahaman kepada mereka. Seperti itu. Jadi tapi kita, ya itu tadi, manfaatnya akhirnya kita belajar ilmu kalam di Dirosah itu terasa. Nah, jadi saya kebetulan dulu suka ilmu kalam, walaupun saya dapat sering beberapa kali dapat C ya. Tapi ternyata ketika di UIN Surabaya, saya ngajar ilmu kalam, malah nulis buku ilmu kalam. Ini barokah. Barokah. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi konsep ketuhanan kadang mereka tanyakan ke kita, ya kita kasih pengertian. Intinya mereka harus tetap berbaik dengan teman-temannya, tapi masalah akidah seperti itu kalau jangan diikuti. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman di audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin mau bertanya dong. Ya, silakan. Oh ya. Oke, terima kasih sahabati Tanzil. Terima kasih juga Mas Fatan ya. Perkenalkan, nama saya Solahuddin, kader Konfakdis angkatan 2017. Tadi yang menarik yang saya tangkap dari penjelasannya Mas Fatan itu tentang di mana Kanada ini adalah negara paling multicultural ya. Dalam satu bus itu mungkin ada berbagai macam ras gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perdebatan yang sering terjadi di Indonesia misalnya juga ditemukan di sana gitu, semacam perdebatan mengucapkan selamat Natal yang mungkin ini menjadi perdebatan tahunan kita di sini yang nggak bakal kelar. Apakah juga di sana ada perdebatan semacam ini, Mas? Kemudian juga kan tadi bahwa multicultural-nya itu bukan hanya dari lintas agama, tapi dalam Islam sendiri itu afiliasinya juga bermacam-macam seperti Ahmadiyah, Sunni, Syiah dan sebagainya kan. Masalah ini juga, apakah perdebatan tentang Maulid juga diperdebatkan di sana gitu? Kemudian kalau memang perdebatan seperti ini tidak diperdebatkan di sana, kira-kira ada nggak solusi yang bisa ditawarkan dari konsep keberagaman ini yang mungkin kita praktekkan di Indonesia sehingga perdebatan seperti ini tuh tidak berulang setiap tahun? Karena saya tuh menganggap bahwa Islam di Barat itu bisa dibilang agak sudah dewasa ya, karena perdebatan di antara mereka mungkin sudah tidak membahas lagi tentang jenggot, tentang kumis, tentang celana cingkrang, yang mana di Indonesia kita masih sering bahkan tiap tahun itu terulang. Makanya kegelisahan saya, apakah ada konsep dari Kanada ini yang mana sudah multicultural gitu, yang kira-kira bisa untuk meningkatkan perdebatan kita ini, level perdebatan kita bukan hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Ya, gitu, Mas. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi memang di sini nggak pernah ya saya dengar misalnya orang-orang Islam debat tentang Maulid, ya kan? Jangan kan debat tentang Maulid. Kelompok Ahmadiyah di samping kita aja, kita tidak mendebat dia kan, tidak mengkafirkan mereka bahkan. Jadi saya sih nggak berani. Kelompok Syiah juga misalnya, saya sih nggak berani kalau mengkafirkan orang yang Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, percaya kepada akhirat, sudah. Ya kan, saya sih nggak berani mengkafirkan mereka gitu. Jadi kita biasa saja dengan mereka. Kalau di McGill Islamic Studies itu ada musola, walaupun itu musola kecil di bawah tangga, itu yang sholat di situ macam-macam. Jadi yang Syiah ya sholat di situ, yang Sunni sholat di situ, kadang yang Syiah naruh batu di batuknya itu ya untuk sholat sujud, jadi batu dari Karbala biar nyambung ke sana, ya kan, Sayyidina Husain misalnya. Nah, saya kira kita biasa saja. Saya beberapa kali sholat jadi makmum karena datang belakangan, saya tepuk pundak aja jadi makmum ke yang sholat di depan saya. Ternyata dia Syiah. Ada beberapa gerakan yang berbeda loh. Ini kok beda, saya agak canggung juga. Kemudian ya udah, saya keluar dari jamaah gitu aja. Jadi contoh-contoh seperti itu. Tapi tidak kemudian kita ente Syiah ente kayak gini, enggak sampai seperti itu. Jadi sangat diverse karena kita sama-sama memaklumi ya, kita datang dari background yang berbeda seperti itu. Yang unik misalnya banyak juga misal cara sholat macam-macam, mazhab kita berbeda-beda. Anak saya kalau saya ajak ke masjid itu saya ajarkan cara sholat misalnya, kakinya kalau iftiroshi seperti ini gitu kan, tahiyat akhir seperti ini, tahiyat awal seperti ini. Sampai ke masjid ngelihat orang Arab sholat, itu kan kakinya nggak ada yang benar. Nggak ada yang duduk kayak kita gitu kan. Ayah, orang-orang sholat kok kakinya kayak gitu katanya kan. Ya itu biar mereka, kalau ayah dan keluarga di Indonesia seperti ini ya. Saya sampaikan seperti itu.
Jadi kalau kerapian sholat kadang lebih rapi kita tata cara sholatnya. Nah, terkait bagaimana sebenarnya kalau konteks negara ya mengelola keberagaman ini. Nah, di sini ada istilahnya rasional apa namanya? Jadi gini, Kanada itu bisa menerima cara pandang agama tertentu untuk masuk kepada apa peraturan hukum mereka selama cara pandang itu diterima secara rasional dan diterima oleh publik secara umum. Nah, istilahnya rational accommodation, jadi akomodasi rasional. Jadi disitulah kemudian kita bisa berdebat di public sphere dengan penduduk yang lain, warga negara yang lain, tentang argumen kita bahwa misalnya gini, penggunaan jilbab di tempat publik, boleh nggak? Nah di Kanada itu sebenarnya nggak masalah, ya kan? Di Kanada itu nggak ada masalah, karena kenapa? Ya akhirnya muncul di perdebatan publik misalnya, pakai jilbab boleh nggak? Ya selama dia tidak mengganggumu, kenapa dilarang misalnya? Ini kan kebebasan beragama. Nah, tapi pernah ada perdebatan publik di Kanada yaitu tentang boleh nggak pakai cadar. Nah ini kasusnya dulu ada perempuan, dia akan disumpah menjadi warga Kanada, ya kan? Taking oath, dia bersumpah cuma memakai cadar. Ya kan orang Kanada nggak tahu ini benar nggak dia baca sumpahnya kan? Bisa jadi nggak gitu kan? Nah, sehingga muncul perdebatan boleh nggak pakai cadar gitu kan untuk pengambilan sumpah itu. Nah, sampai kepada putusan akhir itu tidak boleh karena kita nggak tahu dia benar baca sumpah atau tidak seperti itu. Nah itu jadi selama kita bisa berargumen dengan rasional dan diterima publik itu bisa menjadi kebijakan umum di Kanada. Gitu. Nah cuma di provinsi saya yang Quebec ini itu agak sulit itu diterima misalnya karena di sini mayoritas ini ya keturunan Prancis ya dan mereka menerapkan laicity atau sekularisme yang sangat ketat sehingga konsepnya bukan multikulturalisme tapi apa ya istilahnya interkulturalisme. Jadi mereka merasa bahwa warga asli yang ada di sini itu lebih tinggi daripada kelompok yang baru datang seperti itu. Jadi yang baru datang harusnya menyesuaikan dengan budaya kami kan seperti itu. Misalnya pernah terjadi perdebatan juga pemasangan salib di rumah sakit. Ya kan di sini kan katanya sekular, negara sekular. Kenapa masih ada salib di rumah sakit? Banyak yang nuntut pasiennya kan. Begitu buka lift, pandangan mata sejajar, salib. Lah kok salib gitu kan? Protes, itu dicopot saja. Nah, setelah dicopot, ternyata orang Quebec sini asli itu protes. Ya nggak bisa seperti itu. Nah, alasan mereka kenapa? Itu bukan agama, bukan unsur agama yang di situ yang diturunkan, tapi budaya mereka. Nah, jadi mereka mengalihkan lagi ini bukan masalah budaya, bukan agama, tapi inilah budaya Quebec. Quebec ya budayanya dulu ada salib, nama jalan ya Saint gitu kan. Saint itu ya walinya mereka ya, wali seperti itu. Jadi nama jalan Saint Catherine, Saint Monique, Saint Timothy dan seterusnya seperti itu. Itu budaya menurut mereka. Perdebatan seperti itu akhirnya mereka menang, pasang lagi salibnya seperti itu. Jadi itu contoh-contoh ini ya, perdebatan publik. Ya, kalau di Indonesia gimana itu penerapannya? Ya, beda lagi nanti ya. Karena kita mayoritas dan ya akan berbeda sekali, sangat berbeda saya kira konteks Kanada dengan Indonesia. Karena Kanada itu berasal dari beragam daerah dan membawa mazhabnya masing-masing, cara pandang agamanya. Kalau di Indonesia kan sudah ada yang established, seperti itu ada cara pandang yang baru. Saya kira ya benar kita terima perbedaan asal tidak saling ini ya memecah belah seperti itu. Baik, Mbak Tanzil. Bagaimana Kak Salahuddin bisa diterima jawabannya? Saya mau nanya lagi, masih bisa nggak? Kita beri kesempatan ke yang lain dulu mungkin. Oh oke, nggak apa-apa, siap. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada saudari Zahratun Nafisah. Persilahkan untuk memperkenalkan dan Ya, makasih Mbak Tanzil. Perkenalkan Mas Fatan, saya Zahratun Nafisah. Alhamdulillah sudah menjadi alumni. Saya ingin bertanya, tadi menarik sih pembahasan tentang keragaman Islam di sana. Indonesia bisa berdampingan ya, tidak seperti di Indonesia. Nah, karena di Indonesia kan Muslim ini mayoritas, ada lembaga fatwanya. Apakah di negara
Kanada khususnya dan negara Eropa lainnya atau di Amerika itu ada nggak sih lembaga fatwa yang menjadi rujukan orang-orang Muslim minoritas kalau misal ada isu-isu tertentu, misal tadi ada LGBT, terus Aminah Wadud aja di sini dibahas gitu sama ulama-ulama di Indonesia, bahkan sampai ke Mustafa bikin bukunya. Apakah di sana ada fatwa yang menjadi rujukan bagi penduduk Muslim? Dan satu lagi, barangkali Mas Fatan nanti kapan-kapan bikin seminar beasiswa dong. Saya ada minat ke McGill di Islamic Studies in Gender, dan teman-teman biarin tahu kalau ternyata alumni FDI bisa ke Timur Tengah gitu. Oke. Ya. Ya, terima kasih, bagus ya. Pertama, apa ya tadi saya mulai dari yang mana ya? Lembaga. Oh, lembaga keagamaan di sini banyak. Ada MAC, Muslim Association of Canada, ya kan. Dan tiap-tiap lembaga ini mereka seperti punya apa istilahnya lembaga ifta ya, yang memberi fatwa, ya, seperti itu. Cuma walaupun mereka kemudian tidak membenarkan sholat dipimpin oleh imam perempuan, tidak kemudian apa ya melayangkan kebencian. Nah, ini nggak boleh di sini tuh, menyebarkan kebencian kepada kelompok yang berbeda itu tidak boleh di sini. Masuknya karena hukum sudah. Berbeda boleh, tapi menyebarkan kebencian, persekusi kepada kelompok lain ini yang tidak boleh. Sehingga mereka berkembang. Muslim yang LGBT tadi, mereka bisa saja hidup dengan cara mereka seperti itu. Ya jangankan, ya kenapa? Karena bukan hanya ke orang Islam saja, ke kelompok yang lain pun, apa ya mereka eksis gitu loh. Jadi Kanada itu kan apa ya menerima refugee itu pengungsi dari negara-negara yang di mana orang di sana, orang di negara asalnya itu dipersekusi misalnya. Mereka datang ke Kanada. Orang Indonesia yang LGBT dipersekusi kadang ke sini. Kemudian kelompok politik misalnya yang di negara asalnya ditindas di ini, mereka datang ke sini diterima Kanada. Perang sipil seperti di Syria banyak yang mengungsi ke sini diterima oleh Kanada, sehingga Kanada itu sangat terbuka walaupun kemudian kelompok penduduk bukan asli ya, tapi yang mayoritas di sini itu menolak banyaknya datang pengungsi dari negara lain. Nah, tapi di situ poin saya adalah bahwa banyak lembaga fatwa yang tidak membenarkan cara pandang keagamaan mereka seperti itu, tapi tidak kemudian membolehkan penyebaran kebencian atau persekusi kepada kelompok-kelompok itu. Karena kalau sudah persekusi atau menebarkan kebencian itu sudah mulai masuk ke ranah hukum seperti itu. Dan hubungannya bukan dengan sesama Islam, tapi udah negara kan yang nanti turut campur. Jadi sebenarnya negara nggak turut campur, cuma kalau ada apa ya yang berpotensi merugikan kelompok tertentu, negara baru ikut campur. Kemudian beasiswa, oke, itu menarik. Saya sampaikan di sini. Jadi alumni di Rosa itu macam-macam, banyak yang ke Timur Tengah. Saya juga dulu inginnya ke Mesir melanjutkan studi ya. Saya tidak pernah berpikiran lanjut ke Barat. Jadi ketika semester 8 di FDI, saya itu lewat rektorat. Kemudian ada tempelan, kalau nggak salah itu tempelan tentang Leiden menerima mahasiswa S2 seperti itu. Saya cuma baca saja dan tidak ada kepikiran sama sekali. Wah, ini menarik, saya masuk ke sini. Saat itu saya nggak ada. Tapi ternyata saya akhirnya masuk ke yang ada di pamflet itu gitu ya. Itu saya nggak tahu, jalan saja itu. Waktu itu jalan saja. Rezekinya ke situ. Dan banyak alumni FDI yang ke negara Barat. Misalnya di Leiden, tempat saya alumni Leiden di FDI pertama. Kemudian setelah saya itu ada Kak Jihad Akbar, itu angkatan di atas saya, sama Kak Ali Tontowi yang sekarang di UIN Banten ya. Jadi ada 3 alumni FDI yang di Leiden, yang lanjut ke Leiden. Saya pertama, kemudian mereka di angkatan ketiga setelah saya ya. Angkatan ketiga setelah saya datang ke sana. Kemudian ada juga yang ke Australia, ya, ke ANU, Asian National University, ya macam-macam. Jadi anak FDI itu bisa kemana-mana ya. Palu gada, apa lu cari gue ada. Terus, ya itu tadi, tapi walaupun bahasa Inggris kita cuma dapat 2 SKS, ya cuma tadi itu pengembangannya di luar, nyari sendiri. Kalau konteks saya misalnya libur semester gitu ke Pare gitu kan. Nah, nanti balik lagi ke Ciputat. Saya waktu itu ngitung biaya hidup di Ciputat, nganggur, nggak ngapa-ngapain, sekian. Ke Pare naik kereta ekonomi pulang pergi sama hidup biaya kursus, ternyata sama habisnya gitu loh.
Sehingga saya memilih menghabiskan liburan semester saat itu ke Paris. Nah, jadi bekal bahasa Inggris itu yang kemudian saya pakai, walaupun di pondok juga sempat belajar bahasa Inggris ya. Nah, kemudian bekal itu yang saya pakai. TOEFL saya ketika S1 hanya 480 ya. Nah, 480. Tapi kemudian untuk bisa S2 ke Leiden waktu itu minimal 550 dan alhamdulillah bisa nembus 560-an waktu itu. Nah, di McGill itu ada juga kajian gender sebenarnya. Kebetulan supervisor saya itu yang ahli di bidang itu, sehingga kalau nanti tadi Mbak siapa namanya Zahratun Nafisa mau ke sini ya ketemu dengan profesor saya, itu orang Libanon, Lubnani yakni, Gua Lubnani. Nah, McGill beasiswa sekarang banyak sekali di Indonesia itu. LPDP itu kan Indonesia sekarang itu kaya ya. Jadi bukan dianggap sebagai negara miskin lagi. Kita sudah bisa menyediakan beasiswa sendiri untuk orang Indonesia, sehingga orang Indonesia punya keterikatan moral kepada negaranya. Nanti kalau sudah selesai sini balik lagi ke Indonesia. Beda dengan beberapa negara di dunia Islam yang lain, misalnya Iran saja. Iran itu tidak memberikan beasiswa kadang ke mahasiswanya. Sehingga mereka datang ke sini dengan beasiswa dari pemerintah sini, dari kampus, sehingga mereka tidak ada keterikatan moral untuk balik ke negara asalnya. Sehingga itu kenapa banyak nah ini termasuk salah satu penyumbang banyaknya orang muslim di Amerika, di Kanada itu karena banyak orang yang studi ke sini kemudian tidak kembali ke negara asalnya. Mereka sudah menjadi ahli di sini, mengembangkan keilmuannya di sini. Seperti itu. Baik, bagaimana Kak Zahratun Nafisah? Ya, berarti regulasi HAM di sana terlaksana dengan baik ya. Kalau di sini kan ya secara konstitusi ada perlindungan HAM, tapi pelaksanaannya ternyata nggak berjalan sesuai undang-undang. Ya, itu tadi HAM ya, berjalan ya. Cuma memang ada cerita-cerita masa lalu yang pedih itu yang sekarang mungkin mulai mereka mengungkapkan. Misalnya terhadap kelompok-kelompok asli Amerika. Jadi orang bule yang ada di Kanada itu kan bukan penduduk asli, mereka kan datang dari Eropa. Nah, ketika mereka datang ke Eropa, itu bayangan kita gini seperti ini deh. Orang Belanda datang ke Indonesia. Kemudian di Indonesia mereka jumlahnya jadi banyak. Kemudian mendirikan negara di Indonesia, entah negara apa namanya mungkin ya. Nah, kemudian kita yang orang Indonesia asli itu sebagai penduduk asli disebut sebagai native atau penduduk asli First Nation misalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana perlakuan pendatang dari Eropa ini kepada penduduk asal, kekejaman mereka, ya, kekerasan fisik terhadap mereka, pembunuhan dan seterusnya, itu yang sekarang ketemu gitu loh. Baru-baru ini misalnya 2015 yang lalu itu ada sekolah yang ditemukan kuburan massal, ternyata isinya siswa-siswa sekolah penduduk asal, penduduk asli di sini gitu, yang dibantai entah gimana. Nah, itu kemudian muncul perdebatan. Nah, kalau secara umum yang sekarang terlaksana di sini saya kira ya karena negara bebas ya, negara bebas, mereka bebas saja selama tidak melanggar hak orang lain seperti itu. Jadi kalau kita pakai perspektif agama kita ya pokoknya kacau semua. Wah, ini kok ini legal gitu kan, ganja legal. Itu masalah. Tapi selama tidak mengganggu orang lain, it's fine. Contohnya ini, saya tinggal di apartemen, kadang kalau malam jam 11, jam 12 itu, atau jam 10 itu sudah mulai pada bau ganja masuk ke kamar. Bau ganja itu nggak asik, nggak enak. Jadi itu sangat mengganggu, kita nggak bisa tidur. Nah, mereka legal pakai ganja. Cuma ketika dipakai di dekat rumah yang mengganggu orang lain, kita berhak lapor. Kemudian saya lapor, ya kan? Saya lapor ke manajemen apartemen, mereka ditegur. Setelah itu nggak muncul lagi. Nah, karena aturannya pakai ganja itu boleh minimal berapa meter dari gedung gitu ya, sehingga nggak ada lagi. Bagaimana Kak Zahratun Nafisah? Ya, silakan teman-teman yang lain. Padahal kalau ngobrol sampai dini hari juga seru aja. Cuman banyak yang... Sampai berapa jam ini waktunya? Atas maksimal jam 10. Janganlah. Seru ini. Ya, santai weekend ini. Santai aja. Dede mah. Ya udah silakan, yang lain udah ngacung duluan.
Ya, kepada Saudara Dede Yasin, dipersilakan. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Dede Yasin, kader Kompakdis angkatan 18 ya. Ini menarik ya, Ahmad Fatan Anik. Saya menarik ya karena kan di Rosat Islamnya kan cenderung dengan ke Arab-Araban gitu ya. Di Rosat Islamnya dan cenderung S2-nya itu ke timur ya, Maroko, ke Mesir ke yang lain. Dan ini mungkin saya baru tahu gitu karena ada yang studi ke barat gitu. Yang saya mau tanyakan sebenarnya saya juga tertarik gitu belajar di barat gitu kayak di Leiden terus di McGill. Sebenarnya apa sih karakteristik atau apa namanya topik atau khas gitu metodologi Islam kajian di barat gitu. Sehingga yang kita ketahui gitu kajian-kajian di barat, kajian keislaman khususnya itu lebih komprehensif gitu. Itu ya. Yang kedua sebenarnya akhir-akhir ini kan cenderung atau abad 19-18 itu cenderung kajian Islam barat ke timur itu cenderung subjektif gitu kayak seperti munculnya orientalisme terus yang lain. Nah, terus apa sekarang itu kajian Islam di barat itu masih seperti yang perspektif orientalisme atau memang sekarang sudah benar-benar subjektif? Itu aja sih. Objektif. Dan mohon ada sesi gitu pada Nizam untuk selanjutnya itu acara-acara talk show beasiswa dan seperti Kak Zahro tadi ada beasiswa untuk ke barat. Itu aja. Ya, itu ya Pak Tanzil ya. Makasih. Nah, menarik ini pertanyaannya. Pertanyaan besar itu sebenarnya ketika saya lanjut studi S2 ke barat. Dan teman-teman yang ke barat biasanya yang belajar Islam itu selalu mendapat pertanyaan ini. Kenapa belajar Islam ke barat? Nah, itu dosennya belum tentu muslim, misalnya seperti itu kan. Nah, ini pertanyaan besar, bukan hanya dari orang Indonesia saja, bahkan dari orang Arab pun seperti itu. Saya punya tetangga baru, orang Mesir, kebetulan kalau ngantar anak sekolah bareng selalu sama dia pulang pergi gitu, ngomong ngalor ngidul. Dia nanya, kenapa kamu belajar Islam ke sini? Dia orang ini teknik mesin kebetulan. Dia studi di Concordia di sini. Dia nanya, kenapa kamu belajar Islam kok ke sini, bukan ke Mesir? Saya bilang, ya saya cerita, saya sebenarnya ingin ke Mesir, cuma akhirnya terdampar di barat, saya bilang. Ya, intinya gini, benar, kenapa kita belajar ke barat? Ini pertanyaan bagus. Jadi, kalau kita lihat namanya ya, Islamic Studies, kemudian di Rosat Islamiyah itu kan sama saja sebenarnya, cuma diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu aja. Cuma pendekatannya sangat berbeda. Di IAIN, UIN, atau di FDI, yang FDI itu kan miniatur IAIN ya, jadi semua 5 fakultas itu ditumpuk semua di FDI. Zaman saya dulu nggak ada jurusan, jadi sekelas itu ya semua belajar syariah, adab, usuluddin, tarbiyah, dakwah, masuk semua 5-5-nya itu ke FDI itu. Jadi serba bisa. Gitu. Nah, kita belajar Islam di Indonesia, di IAIN atau UIN, itu umumnya lebih kepada pendekatan normatif. Normatif itu seperti apa? Bagaimana seharusnya kita beragama Islam? Kan? Nah, ini yang benar, ini yang halal, ini yang haram. Ya kan kita diarahkan ke cara pandang tertentu seperti itu. Misalnya kajian tauhid, ya gimana tauhid yang benar? Yang melenceng seperti apa sih? Nah, seperti itu. Syariah juga seperti itu. Hukum yang halal yang seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman atau kita belajar ke barat, itu beda, bukan seperti itu. Kita tidak diarahkan untuk melihat ini yang benar, ini yang salah, tidak. Ya kan? Tapi kita melihat fakta sosial, Islam sebagai fakta sosial, realitas sosial. Jadi misalnya gini, bagaimana sih orang Islam beragama, ya kan? Beragama Islam itu seperti itu. Misalnya gini, kalau zakat, kalau dari perspektif normatif atau kajian di Rosah Islamiyah misalnya, kita akan melihat gimana sih hukum bayar zakat profesi, ya kan, boleh tidak misalnya, terus konsep haul nisabnya seperti apa, ya kan, kemudian dan seterusnya, boleh haram. Nah, tapi ketika saya di Leiden, saya nulis tesis tentang penolakan para guru di Lombok Timur terhadap penerapan perda zakat di Lombok Timur waktu itu. Jadi pendekatannya bukan halal haram, tapi faktor sosialnya seperti apa. Saya
mengkaji misalnya di Lombok Timur, para guru itu menolak perda zakat. Mereka itu mayoritas Muslim di Lombok itu, mayoritas Muslim yang kuat, taat. Tapi kenapa ketika Bupati menerapkan perda zakat, justru para guru itu menolak? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik. Nah, kemudian saya meneliti kenapa bisa terjadi seperti itu. Oh, karena ternyata mereka punya pandangan keagamaan seperti ini, bahwa zakat itu syaratnya harus masuk haul dan nisab dulu, sehingga mereka merasa bahwa baru para guru ini mereka jangankan gajinya plus-plus bisa ditabung, bahkan kurang, gitu kan? Karena kenapa? Karena satu guru itu menghidupi banyak orang di belakangnya, ada orang tuanya, ada anaknya, istrinya, dan seterusnya. Sehingga kalau pakai kalkulasi zakat itu belum masuk, ya mereka belum masuk menjadi muzaki kan, mereka menolak di situ. Nah, jadi alasan-alasan seperti itu atau fakta-fakta yang seperti itu yang kita kaji, misalnya seperti itu dari ilmu sosial ya, atau antropologi. Jadi lebih kepada antropologi of Muslim society, bagaimana Muslim itu hidup. Nah, kalau kajian teks misalnya, kajian teks keagamaan dikaji juga, bukan berarti tidak dikaji, misalnya ulumul Quran, ulumul hadis, tapi tetap dengan perspektif akademik. Maksudnya bukan seperti apa, sehingga maksudnya seperti apa? Jadi orang non-Islam pun mengkaji itu, ya, as long as ya mereka mengkaji dengan objektif bisa menunjukkan bukti-bukti empiris yang mereka dapatkan, sehingga di situ muncul perdebatan ilmiah kemudian ya. Kalau yang kemarin yang sempat populer itu kan kelompok revisionis. Revisionis itu apa? Mencoba menggugat sejarah Islam. Ya, kan ada yang mengkaji kalau Islam selama ini ditulis oleh orang Islam, kita ingin melihat sejarah kemunculan Islam dari perspektif orang non-Islam. Sehingga mereka mengumpulkan bukti-bukti sejarah, artefak sejarah, numismatik itu koin logam, di situ ada bukti dan bukti sejarah dan seterusnya tertulis, kemudian tulisan-tulisan orang non-Islam yang bukan berbahasa Arab misalnya, atau berbahasa Arab tapi ditulis bukan oleh orang bukan Islam, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Islam itu sebenarnya lahir atau Al-Quran itu ditulis bukan oleh Nabi, tapi pada 200 tahun setelah Nabi Muhammad, pada masa Abbasiyah. Nah, ini kan kesimpulan yang aneh menurut kita, tapi mereka punya bukti ilmiah seperti itu. Nah, di sini mulai perdebatan. Tidak berarti itu benar, sehingga di situ pentingnya orang Islam kemudian masuk ke ranah-ranah perdebatan ini gitu, untuk menunjukkan bukti sebaliknya. Nah, kemudian banyak juga kemudian yang membantah itu, membantah teori-teori mereka itu. Nah, di Barat seperti itu. Nah, misalnya konteks saya kemarin sempat menulis makalah ini, misalnya Imam Ahmad bin Hambal di persekusi, mihnah oleh khalifah. Nah, kalau perspektif normatif kita melihat itu sebagai sejarah. Oh, ini ulama besar ditindas oleh kelompok Mu'tazilah. Ini kan yang kita pahami kalau tarikh tasri misalnya, atau tarikh lah ya. Seorang ulama karena dia bermazhab Ahlus Sunnah, kemudian dipersekusi, dimihnah oleh pokoknya dites Al-Quran itu kodim atau hadis seperti itu. Nah, kemudian yang bertahan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, bilang bahwa Al-Quran itu kodim, kemudian dipenjara, disiksa, dan seterusnya. Nah, ini cara pandang kita misalnya di UIN untuk melihat kasus itu. Tapi di luar tidak berhenti di situ, tapi kita lihat sejarah atau historiografinya. Jadi kenapa misalnya khalifah itu menyiksa? Alasannya seperti apa? Apakah itu alasan politik untuk mempertahankan kekuasaannya, ya kan? Kemudian apakah itu karena alasan keagamaan, cara pandang dia memang tidak setuju dengan Ahlus Sunnah, atau karena memang saat itu dia dekat dengan kelompok Mu'tazilah, kemudian alasan-alasan seperti ini yang kita kaji, dan itu kita cari teksnya. Gitu. Tidak berhenti kemudian sejarahnya seperti ini, tapi kita kaji lebih lanjut. Seperti itu. Ternyata misalnya ada yang bilang bahwa itu bukan karena khalifahnya orang Mu'tazili, tapi karena memang dia ingin dia merasa kekuasaan dia terancam oleh popularitas Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pengaruh Imam Ahmad itu luar biasa saat itu. Sehingga kalau Imam Ahmad ini semakin membesar popularitasnya, dia bisa terancam kekuasaannya. Sehingga ini harus itulah. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi sempat disinggung apa lagi, Mas Dede? Mas Dede tadi apa lagi? Saya lupa mencatat tadi, tidak mencatat. Metodologi kajian di Barat, kenapa lebih komprehensif itu?
Ya itu tadi saya sampaikan. Jadi beda metode. Selain itu tadi apa? Lupa juga. Ya itu tadi. Jadi berbeda ya. Oh oke. Orientalisme. Nah, ini menarik. Dulu memang orientalisme itu apa? Orang Barat dulu mengkaji Islam itu dengan awalnya kenapa muncul kajian Islamic Studies di Barat. Itu memang awal kemunculannya itu untuk kepentingan kolonial, pemerintah kolonial. Jadi kalau kita di Indonesia mengenal Snok Hurgronje dari Belanda itu, dia itu misalnya mengkaji masyarakat Aceh atau masyarakat Muslim di Indonesia, tujuannya untuk apa? Untuk membuat laporan kepada pemerintah Belanda bahwa gini loh, cara pikir orang Islam itu seperti ini. Gini loh koneksi mereka ke Mekah seperti ini. Ya. Kemudian apa namanya catatan-catatan atau masukan-masukan dari Snok Hurgronje ini oleh pemerintah Belanda diterapkan ternyata berhasil ya untuk memecah belah. Jadi misalnya gini, orang Islam di Indonesia itu adalah Muslim yang taat kepada pimpinannya, kepada ulamanya. Sehingga misalnya pemerintah Belanda kemudian mengambil kesimpulan, oh kalau gitu masukannya misalnya, kalau gitu kita pisahkan pimpinan ini dengan jamaahnya, dengan pengikutnya misalnya kan. Sehingga itu ditarik di Ponorogo, dilempar kemana, ke Gorontalo, kemudian wafat di Makassar. Ya. Kemudian siapa dibuang ya. Sehingga jamaahnya jadi nggak punya panutan gitu kan, siapa seperti itu. Itu kan kajian lapangan sebenarnya, kajian antropologi yang dipakai. Ya kan? Makanya kenapa di Indonesia dulu zaman penjajahan itu tidak diajarkan ilmu sosiologi atau antropologi kepada orang Indonesia pertama kali ketika Belanda buat sekolah. Kenapa? Karena khawatir ilmu itu dipakai untuk melawan mereka gitu kan. Sehingga kalau kita kenal, coba teman-teman lihat nama-nama pahlawan dulu itu, sekarang di Indonesia ya, itu kan banyak yang pahlawan yang sekolah ya, yang sekolah. Itu kan gelarnya dokter, kalau nggak insinyur, ya kan? Dokter, insinyur. Soekarno itu insinyur. Terus Dr. Cipto Mangunkusumo. Nggak ada yang gelar dokter Andes misalnya. Ilmu sosial itu kalau di Belanda itu dokter Andes gelarnya. Nggak ada, karena ilmu itu bahaya bagi orang kolonial. Gitu kan. Nah, di Barat juga seperti itu. Pemerintah Inggris di India misalnya, mereka punya ilmuwan-ilmuwan yang disuruh untuk mengkaji masyarakat Muslim di India, kemudian memberi masukan kepada pemerintah kolonial. Kajian mereka tidak objektif, ya kan? Kajian mereka tidak objektif awalnya, tapi belakangan, terutama sejak munculnya bukunya Edward Said, orang Palestina yang tinggal di Amerika itu, menulis buku Orientalisme, judulnya Orientalism, dan itu menohok sekali bagi para ilmuwan Barat yang mengkaji tentang Islam. Jadi kalau mengkaji itu, intinya kalau mengkaji itu yang objektif lah. Nah, ini kan mereka mengkaji Islam itu punya kepentingan tertentu. Nah, sehingga mulai saat itu di Barat, kajian Islam mulai lebih objektif. Orang yang mengkaji Barat, kadang banyak kampus-kampus Barat, kemudian banyak yang mendatangkan ilmuwan Muslim dari negara Islam, atau ilmuwan yang, ya mereka yang diundang profesor yang diajar itu bukan hanya profesor-profesor non-Muslim, tapi profesor Muslim juga ikut mengajar tentang Islam di sini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya kira lebih objektif. Teman-teman kalau ke Amerika sekarang itu, oh ini menarik di Amerika itu, beda dengan di Eropa ya. Eropa mungkin tidak terlalu frontal ya. Di Amerika sekarang itu kajian yang populer itu, apalagi di bidang kajian Islamic Studies itu lebih kepada dekolonial atau postmo ya. Jadi yang digandrungi ya. Jadi bagaimana mereka mengkritik cara pandang kenapa masyarakat Muslim sekarang jadi seperti ini, itu karena ada pengaruh kolonialisme. Itu dibicarakan di sini gitu. Jadi seakan-akan menembak Amerika gitu. Misalnya gini, supervisor saya itu orang Lubnan, tadi saya cerita itu, saya pernah ikut kelas dia, seminar dia, lecture ya, kuliah, itu dihadiri oleh ratusan mahasiswa di aula gitu. Dan mahasiswanya itu bukan hanya mahasiswa Islamic Studies. Jadi kalau di sini Merdeka Belajar itu sudah sejak dulu. Jadi yang ngambil kelas perpolitikan di Timur Tengah itu mahasiswa kedokteran, mahasiswa teknik, mereka ngambil kelas itu. Nah, di situ profesor saya itu cerita, ya Islam dikesankan perang terus di Timur Tengah itu faktanya seperti ini, bukan karena mereka suka perang, tapi karena memang kondisi mereka menuntut seperti itu. Amerika misalnya bermain di sana, kepentingan seperti itu. Jadi di Barat kita mengkaji Islam tapi mengkritik
Barat sendiri itu biasa di sini. Gitu. Dan negara nggak bisa kemudian, oh ini nggak boleh, nggak bisa. Karena itu kajian ilmiah, faktanya di lapangan memang seperti itu gitu. Nah, tujuannya apa ya? Itu tujuannya gimana sih biar memang dunia ini menjadi damai seperti itu kan. Jadi perspektifnya itu aja sih, menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Monggo. Gimana Saudara Dede? Apa sih? Sudah cukup dengan jawabannya. Sudah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Kak Nizam. Silahkan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Zila, kemudian kepada Mas Fatan Anik atas materi luar biasanya yang disampaikan pada malam hari ini. Nah Mas, tadi saya tertarik terkait penjelasan Mas Fatan mengenai keadaan Islam di sana Mas. Khususnya masalah ibadah-ibadah yang di jamaah, yang mungkin berbeda dengan adat yang di sini. Nah, kebetulan Mas, saya kan sekarang lagi fase garap skripsi ya. Nah, skripsi yang saya bahas itu terkait fikih hakoliyat. Yang mana di sini saya mengambil pendapat dari Imam Al-Qardawi dan juga Imam Yusuf Qardawi dan juga Imam Mawardi. Nah, pertanyaan saya Mas, kira-kira konsep fikih hakoliyat nih yang digaungkan oleh ulama-ulama timur, Yusuf Qardawi, kemudian Imam Mawardi, seperti masalah evolusi maqasid syariah dan lain-lain, itu benar-benar diterapkan di barat, di sana, atau cuma sebagai bahan kajian literasi aja, Mas? Terima kasih, Mas. Iya, makasih Pak Ketum, Pak sahabat Ketum. Menarik. Sebelumnya saya tanya itu Imam Mawardi maksudnya Imam Ahmad Imam Mawardi atau yang nulis kitab atau Profesor Imam Mawardi yang di Indonesia? Profesor Imam Mawardi. Almarhum ya. Nah, itu beliau sahabat saya ke Surabaya pertama kali saya sowannya ke beliau. Jadi dulu dia alumni McGill S2-nya, kemudian nulis disertasi tentang fikih hakoliyat, fikih minoritas. Jadi kebetulan rumah saya tetanggaan, jarak 3 rumah. Dan saya ngerasa sekali dengan dan baru saja wafat bulan Agustus kemarin. Menarik fikih hakoliyat di barat seperti apa? Hanya teori atau dipraktekkan juga? Saya kira masyarakat Muslim di sini mempraktekkan itu. Itu. Beberapa kali saya tahu misalnya masyarakat Muslim dari Indonesia mempraktekkan hal-hal yang menurut kita di Indonesia mungkin tidak pernah kita terapkan, di sini dipakai. Contohnya apa? Dan mereka punya landasan atau rujukan fatwa ulama tertentu, misalnya seperti itu. Misalnya seperti ini. Ada orang Indonesia punya anak sekolah di sekolah public school di sini. Sekolah di sini apalagi pas summer itu puasa itu panjang sekali, bulan puasa ya. Untuk puasa itu panjang sekali. Kita sahur jam 3, subuh jam 3, nanti maghribnya itu jam 10. Bayangkan itu berapa lama itu kita puasa. Nah, kemudian di sekolah itu ada mata pelajaran olahraga. Guru olahraganya itu tidak mensuggest muridnya untuk puasa, termasuk yang muslim-muslim ini. Ketahuan mereka puasa, jangan bahaya. Kamu kalau puasa bisa dehidrasi, apalagi ini jam olahraga, gitu kan? Sehingga ayahnya, bapaknya ini orang Indonesia ini, itu kemudian oke lah, kamu nggak apa-apa nggak puasa pada hari jam pelajaran olahraga. Nanti dibayarkan fidyah. Nah, ini kita kepikiran nggak seperti itu? Dan dia punya rujukan fatwa tertentu gitu loh, punya fatwa tertentu ini membolehkan seperti itu gitu kan. Kemudian banyak lagi, misalnya sembelihan non muslim di Indonesia mungkin kita tidak akan menemukan praktek-praktek seperti itu, tapi di sini umum sekali. Misalnya kita tidak tahu ini yang nyembelih muslim atau tidak. Kalau yang babi jelas haram ya, misalnya sapi, ayam gitu kan. Tapi banyak memang yang sudah toko halal banyak. Cuma ada yang misalnya kita diundang datang ke acara tertentu, di situ disediakan menu ini halal misalnya orang ini halal sapi kok, sapi, kambing, ayam misalnya seperti itu. Tapi
Tapi kita tidak tahu ayam ini disembelih atau dicekik matinya kan. Nah, disinilah kemudian ada pendapat yang berbeda-beda. Misalnya, oke, itu penyembelihan ahlul kitab dan itu dianggap halal sembelihan ahlul kitab misalnya. Di Indonesia mungkin kita nggak akan berpikiran seperti itu. Di sini kita pikirkan itu. Oke. Tapi tidak terus-terusan misalnya kalau acara tertentu misalnya. Nah, kita beralih dari sesuatu yang mukhtalaf, itu kan mukhtalaf ya. Jadi sembelihan ahlul kitab itu boleh atau tidak dimakan itu kan masih mukhtalaf. Ya tergantung ahlul kitab itu sekarang masih ada atau tidak kan gitu. Nah, tapi menyakiti tuan rumah karena tidak memakan makanannya itu qot'i. Ya kan? Itu pasti menyakiti mereka gitu loh. Jadi beralih dari sesuatu yang mukhtalaf ke yang qot'i, meninggalkan yang pasti menyakiti mereka, itu lebih dianjurkan gitu loh. Jadi dimakan jadinya. Nah, kan seperti itu. Itu cara pandang fikih minoritas. Ya. Kemudian banyak lagi. Saya pernah ke Nova Scotia, namanya provinsi di sini paling timur. Itu dari bandara itu 3 jam perjalanan, tidak ada angkutan umum ke sana itu. Saya tinggal di sana sebulan tahun 2013. Ada pelatihan dan itu non muslimnya nggak ada gitu, nggak banyak gitu. Nah di kampus itu saya hanya sholat Jumat itu berempat. Ini kalau pakai mazhab Syafi'i nggak bisa itu 40 itu. Orang berempat sholat Jumat itu sebulan saya 4 Jumatan berarti. 4 Jumatan itu sholat Jumat ya berempat itu. Pokoknya Jumatan khutbah ya apa ya rukun-rukunnya saja lah khutbahnya itu. Nggak enak khutbahi teman sendiri soalnya katanya. Akhirnya baca rukun-rukunnya sholat. Dan sholatnya itu di gereja. Ada gereja nggak kepake, ya kan gereja di sini kan sepi ya, nggak ada, jarang dipakai. Nah, itu dipakai tempat sholat. Cuma ya nggak menghadap ke salib gitu. Tapi apa hukumnya sholat di gereja? Nggak masalah, suci kan kita bawa sejadah. Hati kita bukan di gerejanya, hati kita ke Allah kan seperti itu. Nah contoh-contoh seperti itu Mas banyak sekali di sini. Ya. Nah Pak Imam Mawardi itu wah, beliau baik sekali ke saya dulu. Banyak sekali masalah. Saya dibantu banyak sekali oleh beliau. Bagaimana Kak Nizam? Ada lagi? Oke, baik Mas. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya yang masih ingin bertanya itu kepada saudara Syahid Abror. Persilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Tanzil atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, saya ingin bertanya, Kak, bagaimana perkembangan Islam di Kanada dari awal Kakak tinggal di Kanada sampai sekarang ini? Apakah popularitasnya meningkat atau justru semakin turun? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau sejak saya datang berarti kan 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang saya datang ke sini 2018. Sebenarnya saya 2017 itu di Ciputat. Itu Nizam udah di Ciputat belum 2018? 2017. Sudah Mas, baru masuk FTI. Oh iya, saya tahu bulan September sampai November itu saya di Ciputat sebenarnya. Cuma saya nggak tahu basecamp FDI saat itu, sehingga saya nggak sempat main ke situ. Saya sebenarnya nggak kos di situ, di depan Pasca Sarjana itu. Belum ada basecamp dulu, Mas. Oh, belum itu ya? Wah, iya, luar biasa. Ini kemajuan yang luar biasa ada basecamp itu. Kalau ada basecamp kan saya main-main ngopi ke situ. Sebenarnya dulu itu ada pelatihan bahasa, dan koordinir oleh Pusat Bahasa UIN Jakarta. Saya di situ belajar IELTS 3 bulan itu. Nah kalau hitungannya 3 tahun ke belakang, saya datang ke sini, ya pasti ada perkembangan. Orang Muslim di Kanada, atau mungkin di semua tempat ya, itu yang tingkat kelahirannya paling tinggi itu dari keluarga Muslim. Sehingga itu pasti nanti keturunannya banyak yang Muslim kan, pasti kan. Orang Barat itu tidak suka punya anak, kadang tidak suka punya anak. Apa istilahnya free child ya kalau sekarang lagi marak ya. Mereka seperti itu, nggak mau repot. Mereka nggak mau repot punya anak. Karena apa ya, di sini tuh bonding antara orang tua dengan anak itu ya nggak kayak kita gitu loh. Orang Barat di Eropa, di Kanada misalnya, di Amerika, itu anaknya kalau sudah umur 18 tahun atau berapa tahun itu, mereka bebas lepas dari orang tua.
Mereka lepas dari orang tua, mereka tinggal sendiri, tinggal sama partnernya, ya kan, tidak bersama orang tuanya lagi. Sehingga orang tua itu kadang mikir gini ya, kalau bayangan saya, mereka kemudian berpikir, ngapain kita repot-repot punya anak, kita besarkan, kita ini, setelah besar mereka nggak ngurus kita, mereka ngurus dirinya sendiri. Orang tua ngurus dirinya sendiri, tua-tua. Jadi kalau nemukan orang tua di sini, jalan sendiri, belanja sendiri, pakai tunjang itu jalan, umur 70-80 tahun itu masih belanja sendiri, bayangkan. Itu kan kasihan kalau menurut saya gitu. Nggak ada, karena nggak diurus anaknya. Kalau mereka sudah ngerasa nggak mampu, mereka ke panti jompo, ya kan? Panti jompo di situ mereka, sehingga ngapain punya anak, mereka berpikir seperti itu. Mereka mencari teman, akhirnya apa? Anjing, beli anjing atau pelihara anjing, ya kan? Itu tiap hari nanti sore diajak keluar untuk pup, ya kan? Seperti itu. Jadi sahabatnya seperti itu, gitu loh. Sehingga pertumbuhan orang Muslim, sebenarnya orang Muslim beda. Kita punya pandangan anak itu adalah yang akan meneruskan akidah kita, ya kan? Akidah Allah itu, tauhid itu harus ada yang meneruskan. Itu dari siapa? Minimal anak kita. Kalau kita nggak bisa menularkan ke orang lain, kan seperti itu. Sehingga orang Muslim banyak punya anak. Itu pertumbuhannya tinggi. Yang jelas seperti itu. Kalau tadi jumlah masjid saya sudah sampaikan banyak. Baik, gimana Saudara Syahid? Sudah cukup dengan jawaban dari Pak Fatan? Cukup. Selanjutnya sampai sini, bisa ada yang ingin bertanya lagi? Di kolom chat saya nggak baca loh ya. Mungkin ada pertanyaan saya nggak baca. Di kolom chat nggak sempat baca. Oh iya, Kalau, tadi yang di kolom chat dari Saudari Juwika. Bagaimana dengan toleransi orang-orang di sana sendiri? toleransi terhadap umat Islam. Ya, Kak. Ya, pernah ada survei, ada kayaknya di materi tadi yang saya ini. Ada survei bagaimana pandangan orang sini terhadap orang Islam. Nah, itu ternyata banyak juga yang nggak suka sebenarnya. Banyak yang nggak suka, sampai berapa persen, 40% atau berapa itu. Kenapa mereka menganggap orang Islam mengganggu gitu, mengganggu ketentraman mereka. Entah benar atau enggak itu, maksudnya saya kira ini karena Islamofobia ya, cara pandang yang negatif terhadap Islam karena mereka belum paham Islam. Jadi gini, definisi Islam di Barat, katanya what is Islam? Kira-kira teman-teman kalau ditanya seperti itu jawabannya apa? Kalau ya ini bayangan saya aja, mungkin teman-teman akan menjawab seperti ini. Islam is the way of life. Islam itu adalah jalan hidup. Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang damai, seperti itu kan. Semua yang baik-baik. Tapi ternyata definisi di kajian Islam itu bukan seperti itu. Islam is, ya kan, what Muslims do, ya kan. Jadi kajian antropologinya seperti itu. Islam apa? Islam adalah apa yang dilakukan oleh orang Muslim. Sehingga mereka gampang saja menyimpulkan Islam itu. Islam itu apa yang dilakukan, gimana sih orang-orang Islam hidupnya seperti apa sih? Nah, kalau yang dilihat di Timur Tengah yang perang seperti itu, yaitu kesimpulan mereka tentang Islam adalah perang. Gitu. Mereka tidak sempat kemudian, tidak banyak ya, tidak sempat baca buku-buku langsung tentang Islam seperti apa yang sebenarnya gitu kan. Mereka yang simpel saja, mereka lihat orang Islam itu suka seperti ini, ya yang mereka lihat seperti itulah. Perlakuan Islam terhadap perempuan seperti apa di negara-negara tertentu kan perempuan masih haknya kan masih terbatas, tidak bisa bebas di ruang publik, misalnya muncul di ruang publik. Poligami, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana Islam sikap Islam terhadap poligami gitu kan, seperti itu. Sehingga itu yang tertancap di benak mereka. Nah, itu saya kira yang penyebab mereka kemudian tidak terlalu menerima kehadiran orang Muslim. Tapi secara umum di sini kalau ditinggal di sini, saya kira kita aman damai saja, bebas beribadah, kita bebas, nggak ada pembatasan dan seterusnya gitu. Jadi aman-aman saja. Mereka toleran kok, mereka toleran terhadap kita. Cuma itu ada survei tadi yang saya sampaikan, itu ada survei kenapa berapa persen yang tidak suka, ternyata banyak gitu.
Sehingga mungkin gunung esnya itu tadi kemarin penabrakan terhadap keluarga Muslim Pakistan itu. Sekiranya ada yang bisa disampaikan lagi mungkin dari Kak Fatan, karena sesi pertanyaan sudah ditutup. Oke. Ya saya ini aja. Penyemangat. Summary. Ya teman-teman mumpung masih mahasiswa masih bisa menentukan jalan hidup. Bahasanya jalan hidup. Masih bisa mengukir sejarah, bisa misalnya ingin menentukan kemana nanti arahnya misalnya. Ya sekarang masih mahasiswa. Saya ingat bahasa Inggris di FD itu kan hanya 2 SKS. Nah, kalau ingin ke barat misalnya, ya perdalam di tempat lain. Seperti itu. Kemudian materi selain materi perkuliahan ada di organisasi, bisa kita bentuk diskusi. Saya kira Komfakdis sekarang sudah banyak kajian-kajian ilmiahnya. Kalau saya dulu sempat kegelisahan saya di kampus itu sebenarnya gini dulu waktu zaman-zaman organisasi kemahasiswaan HMI, PMI dan seterusnya. Energi itu lebih habis di politik gitu loh. Itu kenapa saya jarang sekali maksudnya kurang tertarik waktu itu, sehingga saya ingin menumbuhkan kajian-kajian dan saya kira sekarang sudah banyak itu dan itu bagus dan medianya macam-macam sudah kekinian ya, now banget gitu. Nah itu tadi alumni FDI itu bisa kemana saja, bisa kemana saja. Yang saya tahu itu sudah ada berapa ya 5 orang lah minimal alumni FDI yang ke barat. Lebih. Saya punya teman sekelas namanya Denny Wahyudi itu ke Amerika dia, S2-nya di Amerika. Dia ada berapa? Sudah 7 ya. Denny itu di Amerika, kemudian ada yang sekarang S3 di Australia itu kakak tingkat saya 2 tahun, angkatannya Cak Ubed, itu di Australia. Sekarang. Kemudian banyak lagi, jadi terbuka peluang kemanapun gitu. Ya, yang penting ini kita siap peluang sekarang, karena gini ya, kita bisa tembus itu kan kalau ada 2 kemungkinan itu, ada 2 peluang itu. Yang pertama adalah adanya peluang, yang kedua kita siap gitu loh. Nah sekarang peluang itu selalu terbuka, peluang beasiswa ke luar negeri itu selalu terbuka, tidak seperti zaman dulu terbatas. Nah yang kedua kita siap nggak dengan peluang yang ada itu. Kalau nggak siap ya peluangnya lewat gitu aja. Gitu. Dia akan lewat terus peluang itu. Tapi kalau kita siap masuk, kita daftar masuk, terima seperti itu ya. Nah ada satu lagi saya pernah dengar dari Kiai, katanya tirakat pelajar atau anak yang sekolah itu apa? Karena kita nggak banyak punya duit ya, jadi mau sedekah gimana gitu. Jadi tirakat orang yang sedang belajar itu apa? Membantu temannya, membantu orang lain lah seperti itu. Kalau kita banyak bantu orang, insya Allah jalan kita mudah. Saya rasakan itu, saya sangat merasakan itu. Jadi gini, saya itu kan S2 itu istirahat lama ya. Saya selesai S1 langsung S2. Jadi 2006 itu lulus FDI, Juni. Kemudian ikut pembibitan alumni PT KIN se-Indonesia itu. Kemudian diterima S2 atau mulai S2 di Belanda itu tahun 2007 awal, bulan Februari kalau nggak salah. Nah, setelah itu lulus 2008, itu sejak itu saya terus belum kuliah sampai 2018, berarti 10 tahun saya tidak kuliah. Nah, saya waktu itu ya karena banyak tugas amanat waktu itu ya, pilihan sebenarnya mau lanjut kuliah atau tidak. Nah, kemudian saya punya prinsip, selama saya bisa membantu teman-teman mahasiswa ini, insya Allah saya akan dimudahkan jalan untuk lanjut S3. Itu prinsip saya waktu itu. Ketika saya diamanati Kepala Pusat Layanan Internasional atau International Office di Surabaya, di UIN Surabaya, itu saya banyak buat program mahasiswa ke luar negeri. Bahkan ada KKN sampai mahasiswa UINSA itu KKN ke Belanda. Kan berapa bulan? 3 bulan mereka di sana. KKN di Belanda, ke Thailand, KKN ke Thailand juga 1 semester di sana gitu. Saya membuka peluang mereka ke luar negeri dan saya yakini karena saya membantu mereka, insya Allah nanti Allah akan bantu saya untuk keluar negeri untuk lanjut S3 seperti itu. Sehingga ketika saya S3 itu kayak apa ya, kayak nggak ada tantangan gitu loh. Jadi ada peluang datang, saya daftar, keterima gitu kan. Ya, paling sakit-sakit dikit lah mau persiapan ujian gitu kan. Nak tipes biasa itu. Ya, saya kira itu teman-teman tetap semangat ya. Maksudnya tetap semangat. Ya itu tadi kata-kata orang tua lah, belajar, kemudian
selalu minta doa orang tua. Nah itu terakhir, saya tuh ngerasa kalau bisa ke sini itu saya kira karena orang tua saja, doa orang tua dan guru-guru itu sih. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Fatan. Subhanallah sekali perjalanan beliau. Jadi yang bisa kita ambil, sebenarnya peluang itu selalu terbuka lebar untuk kita bagi yang mempunyai kemauan dan niat. Karena sesungguhnya jika kemauan itu sudah jelas, maka kesempatan itu akan menghampiri sendiri kepada diri kita. Ya mungkin karena waktu juga mengharuskan kita untuk mengakhiri. Ya mungkin ditunggu saja Bang seminar beasiswanya, kata Kak Zahratun. Oke, gini di sini di Kanada dan Amerika itu ada PCI-NU dan kita mengadakan talk show beasiswa sebenarnya. Ini nanti akan kita rencanakan berapa kali, 6 kali atau berapa dalam setahun gitu. Teman-teman mungkin bisa ikut itu. Tapi kalau memang teman-teman ingin mengadakan sendiri, mungkin biar lebih intensif bisa juga sih, nggak apa-apa. Oke, baik Kak. Selanjutnya dengan izin untuk mengambil foto, sesi perfotoan untuk dokumentasi, Pak. Yang belum on cam, diharap on cam, karena tidak lebih dari 10 menit. Kita mulai dari yang belum on cam. Jarang ini kita bisa foto dengan Bang Fatan dari Kanada langsung. Gelap ya, ini siang di sini sekarang. Oke, mulai ya. Ya, dari slide pertama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide 2. Masih tahan. Yang on cam ini. Yang slide 2. On cam dong. On cam dong, slide 2 nih. Yuk, slide 2 yuk. Ya udah, 1, 2, 3. Dah. Oke, alhamdulillah. Rupanya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Fatan yang telah mau menyempatkan untuk berbagi informasi, ilmu pengetahuan, wawasan, dan mungkin pengalamannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada audien yang sudah menyimak materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi di acara yang lebih bermanfaat dan lebih bisa mengambil ilmu dan pengalaman yang berarti bagi kita. Terakhir, saya Tanzil Rahma Laila pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian malam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Ini luar biasa sampai akhir masih bertahan 40 ke atas ini pesertanya. Keren-keren, malam minggunya keren ini. Malam minggunya di online. Terima banyak. Ya, saya pamit ya. Banyak Kak. Oke, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.